Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana wa faddalana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-faizina bidukhulil jinan, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua jamaah Masjid Ar-Ridwan, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan sehat, panjang umur dan selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua yang masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu. Yang sudah wafat, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahil ulama'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Gunung Jati, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina wa insa karomatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur
minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhussu khususan ila ruhi ummi summa ila ruhi abi ghafarallahu dhunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'ali darajatihim syai'un lillah wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, pekan yang kelima di hari Ahad bulan Oktober, kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas tentang fi fadlil Qur'ani wa ahlihi wa zammil muqassirina fi tilawatihi. Membahas tentang keutamaan Al-Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran, dan juga ancaman terhadap orang-orang yang teledor, orang-orang yang asal-asalan, semaunya sendiri, istilahnya wong Jawa sekarepe dhewe, fi tilawatihi ing dalem oleh maca Al-Qur'an. Jadi membahas tentang keutamaan Al-Qur'an, orang yang ahli Al-Qur'an, dan ancaman terhadap orang-orang yang semaunya sendiri dalam membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi ta'ala minal Qur'ani la nabiyyun wala malakun wala ghairahu. Ma min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat, pertolongan, afdalu yang lebih utama, manzilatan indallahi di sisi Allah, minal Qur'ani dibanding Al-Qur'an, la nabiyun tidak nabi, wala malakun tidak juga malaikat, wala ghairuhu dan juga tidak yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Malik ibn Habib, juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Umamah Al-Bahili.
tidak ada pemberi syafaat, pemberi pertolongan yang lebih utama dibanding Al-Quran. La nabiyun, tidak nabi, wala malakun, tidak juga malaikat, wala ghairuhu, dan tidak juga yang lainnya. Artinya pemberi syafaat, pemberi pertolongan yang paling tinggi, yang paling agung adalah Al-Quran. Apa bedanya antara syafaat Al-Quran dengan syafaat Nabi? Kalau syafaat Al-Quran itu diberikan untuk mereka yang ketika di dunianya punya usaha. Usaha apa? Usaha untuk menyelamatkan diri di akhirat nanti. Dia baca Al-Quran, dia pahami Al-Quran, kemudian dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Itu kan berarti dia punya usaha, dia punya action, dia punya tindakan, dia berbuat, dia beramal dengan cara membaca Al-Quran. Tapi kalau syafaat Nabi kita itu diberikan untuk orang-orang yang memang dimasukkan ke dalam neraka. Si Fulan bin Fulan tempatnya di neraka. Terus kemudian Nabi kita minta sama Allah, ya Allah, tolong itu umat saya dikeluarkan dari neraka. Dan terus kemudian dikeluarin Allah dari neraka. Itu syafaat Nabi namanya. Nah kan kagak ada usaha, karena dia bader, nakal, terus Nabi kesian, dikasih pertolongan sama Nabi. Lebih beda sama orang yang baca Quran. Kalau orang yang baca Quran memang di dunianya udah punya usaha. Dia baca Al-Quran dengan benar, tartilnya juga bagus, makhraj hurufnya juga tepat. Syukur-syukur dia apalin itu Al-Quran dikit-dikit. Kagak mesti 30 juz. Ma la yudraku kulluhu la yutsraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan menyeluruh, ya jangan ditinggalkan menyeluruh. Artinya apa? Kalau memang kagak bisa hafal 30 juz, yang ngapalin dah beberapa surat. Jangan udah 30 juz semuanya kagak diapalin, semuanya ditinggalin. Nah, itu keliru namanya. Kalau dia tidak hafal 30 juz, paling tidak ada beberapa pilihan surat yang dia hafal. Apa misalnya Tabarok atau Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus ada 30 ayat diapalin. Juznya juz 29. Terus ngapalin apa lagi? Surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus ngapalin apa lagi? Surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus ngapalin apa lagi? Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an dan seterusnya.
Terus apa lagi? Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah. Terus apa lagi? Al-Ikhlas. Nah, ini pasti hafal ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari semua surat itu yang paling dianjurkan sama Nabi untuk dihafal adalah surat Al-Mulk. Tabarak. Tabarak. Apa sebabnya? Sebab orang yang hafal surat Tabarak, orang yang hafal surat Al-Mulk itu dijamin tidak akan pernah mendapatkan siksa kubur. Walaupun dia termasuk orang yang berhak mendapatkan siksa kubur. Hidupnya bader, nakal, diancam sama munkar menakir. Besok lo mati. Kita gedik dia di kuburan, kita blesakin dia di kuburan, biarin kita tungguin. Tapi dia hafal surat Tabarak, mati beneran. Begitu mati dikuburin, emang udah ditungguin sama munkar menakir. Nah, datang juga ini yang lagi ditunggu-tunggu. Itu martel segede-gedenya udah disiapin, mau digedik ini orang bader. Begitu mau digedik sama munkar sama nakir, itu surat Al-Mulk keluar dari hatinya. Apa kata surat Al-Mulk? Munkar sama nakir, tar dulu, jangan kamu seksa dia. Kata munkar sama nakir, lah mengapa? Ini kan badar dia, amal ibadah sedikit, dosanya banyak, emang harus diseksa. Kata surat Al-Mulk, lah iya, tapi ada saya di hatinya dia. Ada saya, ada surat Al-Mulk di hatinya dia. Kalau kamu nyeksa dia, kamu sama dengan nyeksa saya. Udah jangan diseksa, kata Quran. Surat Al-Mulk. Lamun karena menakir naik ngadu sama Allah. Ya Allah, bagaimana ini? Tuh hambamu berhak mendapatkan seksa. Lah terus begitu saya mau seksa, di hatinya ada surat Al-Mulk, belain. Soalnya dia hafal surat Al-Mulk. Tabarak. Kata Allah, udah deh bagian, jangan diseksa, udah antepin baik. Tapi dosanya banyak ya Allah. Sebanyak apapun dosanya dia, rahmat dan kasih sayang saya lebih banyak, kata Allah. Sebanyak apapun dosanya dia, rahmat dan pengampunan saya lebih banyak. Dia hafal surat Tabarak, maka jangan disiksa di dalam kuburnya. Tuh. Makanya kalau kita kagak hafal 30 juz, jangan semuanya kagak hafal. Al-Baqarah sekali panjang banget sampai 3 juz. Jangan. Ali Imran masih panjang, jangan. Apalagi An-Nisa, ya jangan, masih panjang banget. Al-Maidah ya kagak juga. Ya paling kagak itu Tabarak. Tabarak benar-benar dihafalin. Kalau udah ngapal surat Tabarak, udah punya modal, udah punya bekal. Dia kagak bakalan dapat seksa kubur. Itu nomor 1. Surat Tabarak dihafalin. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla
Qara'a Toha wa Yasin. Tuh ada kan yang tadi saya sebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala qara'a membaca Toha, surat Toha, wa Yasin, dan surat Yasin, qabla ayyakhluqa al-khalqa bi alfi amin, sebelum Allah menciptakan alam semesta, langit, matahari, bintang, rembulan, galaksi, bumi, laut, gunung, hutan, dan segala macam ekosistem di dalamnya. Itu 1000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah membaca surat Toha dan Allah membaca surat Yasin. Yasin istimewa, istimewa, dibaca oleh Allah. Falamma sami'at, lan ing dalam nalikane krungu sapa al malaikatu pira-pira malaikat al-Qur'ana ing Qur'an, qalat mongko ya dawuh sapa malaikat, tuba, bejo kemayangan, li ummatin, kedue umat, yanzilu kang temurun alaihim ing atase umat, apa hadza iki Al-Qur'an. Paham? Ketika malaikat mendengar Allah membaca surat Toha dan surat Yasin, tuh malaikat berkata, tuba, beruntung banget, li ummatin, bagi umat, yanzilu alaihim hadza, yang turun ini surat. Surat apa? Surat Toha sama surat Yasin, alaihim, kepada mereka. Beruntung banget umat yang diturunin ini surat Toha sama surat Yasin. Umat apa? Ya belum tahu. Lah kan belum ada maklum. Allah baca surat Toha sama surat Yasin sebelum Allah menciptakan makhluk 1000 tahun. Berarti belum ada siapa? Belum ada Nabi Adam. Belum ada apa-apa, belum ada yang diciptain Allah. Yang ada baru Allah sama para malaikat. Terus Allah baca surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Ama baca surat Yasin. Ayat terakhirnya apa? Wa ilaihi turja'un. Itu ya Yasin ayat depan. Lah kan belum ada yang diciptain sama Allah. Surga, neraka, Nabi Adam belum ada yang dicipta. Jadi malaikat belum tahu itu surat Toha sama surat Yasin bakal siapa. Belum tahu. Nah, orang belum ada yang diciptain sama Allah. Makanya malaikat bilang beruntung banget itu umat yang diturunin surat Toha sama surat Yasin. Terus yang dapat surat Toha sama surat Yasin siapa? Siapa? Lah kita, umat Nabi Muhammad. Karena Toha dan Yasin adanya di dalam Al-Quran. Toha sama Yasin ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci kita, umat Nabi Muhammad. Ternyata kita yang dikasih sama Allah. Tuba, beruntung banget bagi umat yang diturunin surat Toha sama surat Yasin. Itu kata malaikat. Apa sebabnya? Sebab dibaca sama Allah sebelum Allah menciptakan apa? Alam semesta. Berapa jaraknya? 1000 tahun. Ini jelas nggak Pak suaranya? Jelas, suaranya jelas. Watuba, dan begitu beruntung kata malaikat. Li ajwapin, bagi hati, hati. Beruntung banget bagi hati. Tahmilu hadza,
yang apal surat Toha, yang apal surat Yasin. Beruntung banget kata malaikat. Watuba, dan beruntung banget li alsinatin, bagi mulut, lidah, tantiqu biha, yang mengucapkan surat Toha dan surat Yasin. Apal, cakep, keren, beruntung banget. Kalau kagak apal, baca itu surat Yasin, baca itu surat Toha, baca, kata malaikat, beruntung banget. Nah, makanya kemudian di kampung-kampung termasuk pondok umum ada acara apa baik, surat Yasin dibaca. Selamatan mau ngawinin, baca surat Yasin. Malam Jumat di masjid, Yasinan. Ada orang mati ditahlilin, baca Yasin. Ada orang 40 hari dibaca Yasin. Ada orang 100 hari baca Yasin. Haul baca Yasin. Bayi dilahirin baca surat Yasin, tahlilan bareng-bareng. Banyak banget nenek-nenek, aki-aki juga mungkin, bukan nenek-nenek doang, kagak bisa baca Quran. Kok ini huruf apa? Nggak tahu. Ini yang titiknya 3 di atas, nggak tahu, kagak tahu. Ini huruf apa? Kagak tahu. Perbedaan antara do sama zo kagak tahu. Tapi dia hafal Yasin banyak. Kagak bisa baca Quran tapi hafal Yasin. Apa sebabnya? Karena keseringan baca Yasin bareng-bareng. Akhirnya dengar sono, dengar sini, dengar sono, dengar sini, lama-lama apa yang terjadi? Dia bakal diselamatin sama surat Yasin. Dia bakal masuk surga sebab surat Yasin. Ntar di akhirat ditanya sama malaikat, apa Al-Quran? Kagak. Bisa baca Quran? Orang. Paham Al-Quran? Boro-boro. Terus yang kamu bisa apa? Saya hafal Yasin. Tuh. Coba baca Yasin sampai dengan wa ilaihi turja'un. Lah iya benar hafal. Lah terus bagaimana malaikat? Kamu disafaati oleh surat Yasin. Silakan masuk surga. Tuh. Makanya jangan dibid'ah-bid'ahin. Yasinan bid'ah. Emangnya Quran Yasin doang? Quran kan banyak banget, ada 114 surat. Masa yang dibaca Yasin loh? Lah kagak ngapa-ngapa. Masih untung dia hafal surat Yasin. Biar kata hafal 1 itu surat Yasin bisa nyelamatin dia. Jangan comel, jangan cerewet, jangan protes, jangan ngatain orang. Yasinan mulu. Emang Quran Yasin doang? Lebih bagus dia masih hafal Yasin. Nenek-nenek kagak bisa surat ini, kagak bisa surat itu, tapi hafal surat Yasin. Tuh nenek-nenek bakal masuk surga dengan surat Yasin. Malaikat kan yang ngomong. Ini hadisnya sahih. Jadi Allah baca surat apa? Toha sama surat Yasin sebelum Allah menciptakan alam semesta 1000 tahun. Nah kalau surat Toha kan emang kagak hafal. Ya, siapa yang hafal surat Toha di sini? Kagak hafal. Makanya yang saya ceritain surat Yasin, karena saya yakin yang hadir banyak yang hafal surat Yasin. Kalau toh kagak hafal surat Yasin, pasti sering baca surat Yasin. Apa yang dibikin itu buku Yasin khusus tuh Yasin, tahlil. Lah diapalin. Tadi apa tadi? Tabarok. Terus Yasin. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu mesen banget itu. Yang dijadiin wiridan paling agak 3 surat. Yasin, Tabarok,
Sama apa tuh lagi? Waqiah. Yasin bakal nyelamatin dia dunia akhirat. Tabarok bakal nyelamatin dia di kuburan. Waqiah bakal duitnya banyak. Hidup doang 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun kagak punya duit lah, kagak enak juga. Pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Orang ada duitnya, kagak enak baca surat Waqiah. Tapi niatinnya karena Allah. Jangan niatin biar duitnya banyak. Baca surat Waqiah sehari 40 kali. Udah pernah baca Waqiah sehari 40 kali? Ya makanya kagak jadi orang kaya. Udah bacanya 1 kali minta duit miliaran, lah kagak dikasih sama Allah. Puasa Senin Kemis, terus malam tahajud, sholat witir paling kagak 1 rakaat aja. Sholat witir 1 rakaat, jangan banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Dikit tapi terus-terusan istiqomah itu lebih bagus daripada banyak sembahyang witir langsung 11 rakaat tapi Ramadan doang setahun sekali. Dan mendingan yang tiap malam satu. Sholat witir jangan ditinggal. Kalau memang Bapak mampu bangun tidur sholat tahajud. Habis sholat tahajud sholat witir datu 1 rakaat. Kalau kagak mampu karena emang kagak pernah bangun malam, habis sembahyang isya sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Habis sembahyang ba'diyah sebelum pulang diri tuh sembahyang witir 1 aja. Jangan banyak-banyak 1 aja. Yang penting istiqomah. Baca datu surat Waqiah 40 kali tuh. Insya Allah ntar rezekinya merutum kayak hujan. Amin ya rabbal alamin. Cuma niatinnya ikhlas karena Allah. Kalau niatinnya pengen kaya, kecewa. Baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok, kagak kaya-kaya. Quran yang disalahin, ya kagak manjur. Katanya baca Waqiah kaya. Saya udah baca Waqiah tiap hari, orang kaya-kaya, orang manjur. Ya Quran yang disalahin, bukan Al-Qurannya yang kagak manjur. Yang baca yang kagak ampuh. Yang baca, orang kagak paham, kagak ngerti. Kalau udah diniatin karena Allah, saya baca Waqiah karena Allah, saya baca Yasin karena Allah, saya baca Tabarok karena Allah. Di dunia dikasih rezeki cukup, begitu dia mati kaget, kuburannya dirubah sama Allah jadi istana yang begitu megah. Nanya dia, ya Allah, ini gedungnya siapa? Ini kok indah kayak gini gedung. Lah itu kan kamu pengen kaya, sekarang kaya dah tuh, surat Waqiahnya udah bekerja. Ya cuman di kuburan saya kaya, siapa yang nonton? Siapa yang tahu? Yang tahu malaikat bahwa kamu kaya. Tuh, ntar begitu di akhirat diunjukin tempatnya. A'nad darajatil illiyin, setinggi-tingginya derajat di surga yang penuh kenikmatan. No surgamu, no gedungmu, no bidadarimu. 1 orang dapat 4.000 bidadari. Tuh, 4.000 bidadari. Makanya yang jomblo-jomblo jangan kecil hati. Jadi orang bener aja. Jadi orang bener, orang sabar, udah lurus, madep, mantep, tetap istiqomah. Di dunia kagak kebagian. Begitu mati udah disambut 4.000 bidadari.
Bidadari itu kalau air ludahnya jatuh ke laut, umpama bidadari ngiler, ilernya netes ke laut, itu air laut yang tadinya asin berubah jadi tawar, saking sedapnya mulut bidadari. Bukan cuma satu, 4.000 bidadari. Buka di kitab tafsir, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir. Satu orang dapat 4.000 bidadari. Ibu-ibu ada yang nanya, kalau lanang dapat bidadari, wadon dapat apa? Bapak-bapak penjawab, lah kagak dapat apa-apa. Kesian banget. Wadon jadi bidadari, dan wadon yang jadi bidadari itu lebih cakep, lebih istimewa dari bidadari yang udah ada di surga. Tuh, jangan khawatir. Wadon, jangan khawatir. Banyak yang nanya, kalau lanang dapat bidadari, perempuan dapat apa Pak Ustadz? Ya perempuan jadi bidadari yang paling istimewa, paling mulia, paling agung, paling tinggi, lebih cantik, lebih bagus daripada bidadari-bidadari yang di surga. Itu kalau bocah-bocah pada mati itu, masih kecil mati. Kayak di Palestina ini banyak sekali anak-anak kecil yang meninggal dunia karena dibom oleh Zionis Israel. Termasuk anak kecilnya orang kafir masuk surga. Orang Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Tepekong punya anak kecil belum balik, umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun mati. Itu bocah pasti masuk surga, pasti. Jangan lagi bayinya orang Islam, jangan lagi anaknya orang Islam, anak orang kafir, anak orang non muslim mati masuk surga. Lantar dia jadi apa di sono? Jadi pelayan, melayani orang-orang yang ada di surga. Enak. Jadi pelayan surga, layanin orang ngaji aja enak, boleh jadi pelayan di surga. Masya Allah. Tuh, apa dalilnya? Kalau anak kecil mati pasti masuk surga, termasuk anaknya orang kafir. Hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak bayi yang terlahir, bayinya orang Islam atau bukan Islam, 'alal fitrah, semuanya suci, kagak ada dosanya. Nah kalau kagak ada dosanya, masuk surga. Tetapi bayinya orang non muslim, bayinya orang kafir, walaupun dia pasti masuk surga, tetap tidak boleh disolatin, tetap tidak boleh dikuburin di kuburan orang Islam, kagak boleh. Hukumnya statusnya tetap kafir, nggak boleh. Ini anak bayi nih, apa Kristen udah biarin sono kuburin di belakang masjid bareng-bareng sama orang Islam, nggak boleh, tetap tidak boleh. Cuma karena dia kagak ada dosanya, dia nanti masuk surga. Nah pulang dari sini, pulang ngaji, tekatin itu, Bismillah, saya mau ngapalin surat apa tadi? Tabarok. Bismillah, saya mau ngapalin surat Yasin. Udah itu dua dah. Udah hafal Tabarok sama Yasin, udah aman. Hidupnya bahagia, di kuburan kagak bakalan diseksa.
Udah aman. Tambahin dikit-dikit kulhu, apal. Kalau kulhu ilok agak apa. Ada kitab namanya Syiaru A'lamin Nubala, kitabnya 18 jilid, gede nih kitab, karya Imam Az-Zahabi. Ada juga kitab Al-Kabair, sama karya Imam Az-Zahabi. Ini ulama top, mantep. Itu di kitab Syiaru A'lamin Nubala diceritain, sering ini saya ceritain. Di Masjid Quba, Madinah. Udah pernah ke Masjid Quba, Madinah? Udah? Belum? Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum saya doain benar-benar, ya Allah, mudah-mudahan dapat anugerah bisa ziarah Mekah Madinah, bisa ziarah ke Mekah dan bisa ziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Lah baru kemarin saya ziarah ke Nabi. Belum, nggak ada 3 minggu, belum ada. Belum. Saya lagi di Madinah, emak saya meninggal dunia, ibu saya, ibu kandung. Harinya hari Jumat, jam 4:10 waktu Madinah. Waktu Indonesia jam 8 pagi lewat 10 menit. Ibu saya hari Jumat meninggal. Terus saya ditawarin sama travel, Pak Kiai mau pulang sekarang, kami siapkan tiket pesawatnya, enggak usah. Perjalanan Arab Saudi ke Indonesia itu 9 jam. Saya pulang, emak saya pasti udah dikuburin. Udah biarin dah, diurusin sama adik saya. Saya tetap di sini. Lah beneran, hari Jumat, ya Allah, subhanallah. Mungkin ada orang Pondok Anggu yang gak hadir. Itu yang nyolatin masjid penuh. Rasanya ya sedih ditinggal emak, tapi juga bersyukur yang nyembayangin banyak banget. Terus malam ketujuhnya tuh banyak yang hadir. Pak Yatman datang? Enggak ya. Bang Ajiwan, Bang Amin, Bang Jamil, Bang Emi, terus siapa lagi Bang Emi? Banyak Pondok yang datang, banyak. Itu Bapak boleh tanya tuh yang datang. Itu kagak pernah ada tahlil kayak gitu. Itu tahlil malam ke-7 sama orang tabligh akbar. Yang datang banyak banget. Saking kagak muatnya tempat, ada yang masuk ke musola, ada yang di jalanan, hampar-hamparan kemana-mana. Beli nasi kebuli 2 jidir kagak cukup. Gak cukup. Padahal 1 jidir aja kan buat 80 nampan. 1 nampan buat bertiga, berarti 240. Dikali 2, 480 orang. Kagak cukup. Yang ceramah 2. Ya kagak sengaja itu Habib dari Jakarta Barat telepon, pengen datang acara Nuju Hari. Datang Bib, ceramah. Kayak Daud Endi ceramah. Habibnya aja lebih dari 10 orang yang datang. Ya Allah, saya satu sisi ya sedih lah, namanya anak ditinggal emak. Tapi di sisi lain saya benar-benar bersyukur sama Allah. Nah itu indikasi emak saya orang baik dan termasuk husnul khotimah. Matinya hari Jumat, yang tahlil kayak gitu banyak. Sampai di kampung ada cerita itu. Belum pernah ada katanya sejeg-jeg orang tahlil banyak sampai kayak gini, belum pernah ada. Ya alhamdulillah. Baru kemarin saya ziarah itu. Belum ada 2 minggu lah. 2 mingguan bener pas 2 minggu. 2 minggu bener. Itu ziarah ke Nabi. Ziarah ke Ma'la Sayyidatina Khadijah. Saya ziarah ke Zubair ibn Awam, mantunya Abu Bakar As-Siddiq. Saya ziarah ke Syekh Nawawi Banten. Kuburannya usus sendiri. Ada namanya lagi. Syekh Nawawi bin Umar. Ada namanya. Itu di atas kuburannya. Kalau yang lain di bawah semua. Istimewa. Itu ulama kita itu. Ulama Nusantara.
ulama Indonesia, namanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Tuh saya dapat wasiat dari kiai saya. Kata kiai saya, kalau bahasa Betawi, tong, ntar kalau udah di rumah boleh baca kitab apa aja, boleh, silakan, kata kiai. Tapi jangan pernah lupain kitabnya Syekh Nawawi. Alhamdulillah saya banyak punya kitab Syekh Nawawi. Ada fikih itu Nihayatuz Zain. Di antaranya Kasyifatus Sajah yang mensarai Safinatun Najah. Alhamdulillah udah hatam. Saya baca hari Sabtu pagi sama ibu-ibu di Musola Al-Falah. Itu kitab Kasyifatus Sajah udah hatam. Nihayatuz Zain itu kitab fikih. Tafsir ada namanya Marah Labid karya Syekh Nawawi. Hadis diantaranya kitab Tangqihul Qaulil Hasis. Kemudian tasawuf kitabnya Nasaihul Ibad, itu karya Syekh Nawawi. Ziarah, terus saya ziarah juga ke makam Mbah Maimun Zubair. Ini gurunya Gus Baha, ya termasuk guru saya juga, Mbah Maimun Zubair di Makla. Tuh, mudah-mudahan nanti semuanya bisa ziarah ke kubur Nabi. Nah, itu di Masjid Kuba, lihat penutup, udah jam 7:30. Di Masjid Kuba ada imam sahabat Nabi yang dibaca itu surat kagak ganti-ganti. Rokaat pertama habis Fatihah yang dibaca Al-Ikhlas. Rokaat kedua habis Fatihah yang dibaca Al-Ikhlas. Kok gak ganti-ganti? Maghrib, Isya, subuh, Jumat, Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Orang ganti-ganti pisan. Dilaporin sama Nabi, Gusti, ada apa? Lah ono Masjid Ar-Ridwan, Masjid Kuba. Ngapa Masjid Kuba? Imamnya suratnya kagak ganti-ganti. Yang dibaca apa? Kulhu. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Orang ganti-ganti pisan. Ya udah, ntar saya datengin Nabi, ditanya, apa sebabnya? Kamu kok yang dibaca surat Al-Ikhlas mulu? Rokaat pertama Al-Ikhlas, rokaat kedua Al-Ikhlas. Ini sahabat jawab, ya Rasul, surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Lah ini 4-4-nya usus nerangin Allah doang, kagak nerangin yang lain. Ini 4 ayat neranginnya Allah doang. Lalu saya demen banget sama surat Al-Ikhlas. Saya demen banget ya Rasul. Makanya setiap sembahyang yang saya baca itu mulu. Diomelin sama Nabi, kagak. Ditegur sama Nabi, kagak. Disalahin sama Nabi, kagak. Apa kata Nabi? Karena kamu cinta sama surat Al-Ikhlas, Allah juga cinta banget sama kamu. Besok kamu masuk surga sebab surat Al-Ikhlas. Tuh, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Hafal surat Al-Ikhlas. Lah besok di akhirat minta. Surat apa yang kamu hafal? Al-Ikhlas. Oh, ya udah masuk surga sama. Dengan apa? Surat. Nah, makanya kita mumpung masih diberikan kesehatan, dikasih nilai kehidupan sama Allah, cintain Al-Quran. Kalau kagak hafal 30 juz, ada beberapa surat yang kita hafal. Apa tadi nomor 1? Tabarok. Yang kedua Yasin. Ketiga Waqiah, ya tambahan itu. Hafal syukur kagak nggak ngapa-ngapa. Yang keempat Kulhu.
Nah dari 4 itu milihnya yang mana? Pengen masuk surga gampang banget, pengennya kulhu doang. Ya tapi Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Baik bapak-bapak yang saya muliakan, sampai sini dulu. Nanti jam 6 saya mau berangkat ke Cengkareng, ke bandara, insya Allah. Jadi cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Masih ada waktu 10 menit sampai setengah 6. Ada yang mau nanya apa kagak? Ya, mulai Pak Haji. Membaca Quran. Beberapa kali di Jawa kita banyak yang mahir baca Quran, tapi yang maknanya ini gitu, artinya yang kita bingung. Nah, ini bagus. Ada tilawatul Quran, ada qiraatul Quran. Apa bedanya? Ada tilawatul Quran, ada qiraatul Quran. Siapa yang tahu? Yang tahu saya bagi cepet. Bedanya qiraatul Quran sama tilawatul Quran. Kalau tilawatul Quran itu dari fi'il madi talayat selu tilawatan. Kalau qiraatul Quran itu dari fi'il madi qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan. Kalau tilawatul Quran itu bukan cuma baca, tetapi memahami isi kandungan Al-Quran dan juga melaksanakan isi kandungan Al-Quran secara berkesinambungan. Ini wali udah, tingkat wali. Yang kedua ada qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kata Nabi dalam hadis Nabi, iqra'ul Qur'ana, pakai iqra'ul Qur'ana. Iqra' itu fi'il amar dari fi'il madi qara'a yaqra'u qira'atan, berarti qira'ah, bukan tilawah. Apa arti qira'ah? Yang penting baca. Mau paham kek, mau kagak kek, yang penting baca. Mau ngerti kek, mau kagak kek, yang penting baca, kata Nabi. Kalau kamu mau baca Quran walaupun kagak paham, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat nanti Quran bakal datengin kamu. Ngapain tuh Quran? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada kamu. Sebab apa? Baca. Paham apa kagak? Ora. Mau paham kek, mau kagak kek, asal kamu mau baca Quran, kata Nabi, itu Quran yang kamu baca bakal jadi penyelamat kamu di akhirat nanti. Paham? Jelas? Sama pahalanya. Ini nanti kita kan belum tuntas ini, soalnya waktu. Ini ada 1, 2, 3, 4 lembar. Nah yang saya baca baru ketiga baris, belum selembar acan. Nih di lembar yang kedua, ini hadis asli sahih. Imam Ahmad ibn Hambal, pendiri mazhab Hambali. Nih di lembar yang kedua, halaman 344, kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ahmad bin Hambal ngimpi. Dalam mimpinya ketemu Allah. Masya Allah, ketemu Allah. Ada pertanyaan begini antar para ulama, apakah bisa orang bermimpi ketemu Allah? Bisa. Tetapi catatannya satu, kalau Allah berwujud cahaya atau Allah berwujud apapun, jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu cahaya. Kalau Allah berwujud apa misalnya, jangan pernah mengatakan Allah kayak gitu. Kebetulan aja Allah nemuin kita wujudnya kayak gitu. Sedangkan bentuk Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupai apapun. Nanti di surga baru kita ngeliat bentuk Allah secara nyata. Wah kayak gini cakepnya Allah. Begitu ngeliat Allah, surga hilang semua, kalah nikmatnya menikmat mandang Allah. Lah itu Imam Ahmad ibn Hambal di dunia ngimpi ngelihat Allah.
Nanya tuh Imam Ahmad ibn Ambal sama Allah, ya Allah, amalan apa yang paling kau cintai? Jawaban Allah, Ahmad, kamu baca kitab saya Al-Quran, itu amal yang paling saya cintai. Terus Imam Ahmad nanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin ya Allah, paham apa kagak ya Allah? Kata Allah, bifahmin au bighairi fahmin, paham kek kagak kek, baca. Itu paling saya demenin, kata Allah. Di saat kamu baca Quran, itu hakikatnya kamu lagi ngobrol sama Allah. Itu Allah paling demen, walaupun kagak paham, walaupun kagak paham. Jelas? Ya kalau orang-orang tertentu ya bacanya harus paham. Harus paham. Kalau kelas-kelas kayak kita mah yang penting apa? Baca. Mau paham kayak mau kagak, baca. Dah ya, dah satu aja yang nanya, perwakilan dari semua jamaah. Ini yang hadir banyak banget ini. Mudah-mudahan istiqomah. Banyak, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina